sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari bakteri dan fungsinya. Di sini sudah ada gambar kurang lebih, ini adalah gambar bakteri. Nanti saya akan menjelaskan melalui gambar ini, gitu. Oke, kalian bisa menyimak gambar yang sudah saya berikan kemarin melalui handout yang sudah saya share di grup WA, gitu. Kita langsung saja belajar ke bagian-bagian bakteri. Oke, ini adalah gambar yang tadi. Kita tahu bahwa kurang lebih bentuk bakteri itu adalah seperti ini. Bentuknya seperti kapsul. Jadi kalau kalian tahu obat yang bentuknya kapsul kayak gitu, kurang lebih kayak silinder, nah itu bentuknya seperti ini. Nah, pada bagian bakteri di sini itu dia punya bagian yang namanya kapsul. Berarti kapsul itu adalah bagian yang paling terluar dan dia adalah bagian pembentuk dari bentuk bakteri itu sendiri, gitu. Jadi kita langsung saja untuk kapsul itu adalah bagian yang terluar. Ini yang bagian kalau misalkan ini adalah bagian yang ketika dibuka, bagian separuhnya itu dibuka kayak gitu. Nah, ini adalah bagian kapsul. Ini adalah kapsul. Kemudian bagian yang di dalamnya yang saya beri warna biru itu adalah bagian dinding sel. Jadi kapsul sama dinding sel itu berbeda. Jadi dinding sel itu dilingkupi yang namanya kapsul. Jadi kapsul ini itu nanti dia mengandung suatu lendir. Jadi kalau kalian tahu ketika ada nasi yang berlendir atau makanan yang berlendir kayak gitu atau berlendir lengket, itu karena nasi yang sudah membusuk mengandung bakteri. Karena bakteri itu juga mengandung kapsul di bagian terluarnya. Jadi kalau misalkan kalian ketahui bahwa ada nasi yang mengandung bakteri sama nasi yang mengandung jamur itu berbeda. Biasanya kalau nasi yang mengandung jamur itu berwarna orange kayak gitu, tapi kalau yang mengandung bakteri itu biasanya sudah menimbulkan bau dan lengket kayak gitu. Nah, oke, saya lanjutkan. Tadi sudah ya kapsul, kemudian ada dinding sel. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang titik-titik banyak ini. Ini kalau kalian tahu ada titik-titik yang tersebar di dalam bakteri itu adalah ribosom. Ribosom. Lalu ada bagian yang menonjol. Nah, ini ada bagian yang menonjol banyak seperti ini di seluruh permukaan luar bakteri, gitu ya. Nah, itu merupakan tonjolan dari bagian ini. Jadi ini yang menonjol itu bisa keluar. Ini sebenarnya juga dari tonjolan di dalam sebelah sini seperti itu. Nah, itu adalah namanya pilus. Terus kemudian bagian ini yang paling panjang ini adalah bagian ekornya atau yang disebut sebagai flagel. Terus selain bagian ini ada juga yang di tengah ini yang seperti mie, kalau yang saya gambar itu adalah bagian materi genetik. Jadi materi genetik itu merupakan DNA atau materi genetik. Jadi kalian telah tahu bahwa bakteri itu kan bersifat prokariotik. Prokariotik itu kan artinya tidak mempunyai membran inti sel. Jadi ini kan intinya, ini bagian inti selnya. Jadi gini ceritanya, inti sel itu punya yang namanya DNA. Jadi di dalamnya inti sel itu ada DNA-nya, ada materi genetiknya. Nah, ini kan berarti ini adalah bagian dari inti sel pada bakteri. Dia tidak punya membran intinya, dia tidak punya selaput di luarnya sini kan dia nggak punya selaput nih. Makanya bakteri itu dinamakan sebagai sel yang sifatnya prokariotik, gitu. Karena tadi dia tidak punya membran inti. Makanya di sini tidak ada membran intinya, seolah-olah intinya itu atau DNA yang terkandung itu tersebar di dalam bagian bakteri, gitu. Nah, itu adalah bagian dari materi genetik. Terus saya lanjutkan cairan yang mengisi ini. Jadi ini bagian
bagian pengisi di dalam ruangan bakteri itu adalah cairan. Cairannya itu disebut sebagai sitoplasma. Gini. Nah, gitu. Lalu selanjutnya ini bagian, kalau di gambar kalian itu warnanya yang kuning itu ya. Nah, ini adalah plasmid. Nah, inilah bagian-bagian dari bakteri. Sekarang saya lanjutkan tentang fungsinya. Ini tadi kan udah mengenai tentang bagian-bagiannya. Sekarang kita masuk ke bagian fungsinya. Mulai yang pertama ya, itu di bagian kapsul. Tadi kan kapsul itu adalah bagian yang paling terluar. Kalau paling terluar berarti itu fungsinya untuk apa? Otomatis dia sebagai pelindung. Karena tadi pada kapsul itu mengandung suatu lendir, nah lendirnya itu gunanya buat pelindung bagi tubuh bakteri itu sendiri, gitu. Nah itu sebagai pelindung. Selanjutnya bagian dari dinding sel. Nah dinding sel. Jadi dinding selnya itu terdiri atas yang namanya zat peptidoglikan. Nah, pada bakteri itu zat peptidoglikan itu terdiri dari senyawa karbohidrat dan protein. Ada campuran gula juga. Nah, fungsinya peptidoglikan ini atau dinding sel ini itu untuk memberi bentuk pada bakteri atau untuk memberi suatu bentuk yang nyata ya bakteri. Jadi seolah-olah itu seperti mangkuknya gitu. Itulah yang disebut sebagai dinding sel gitu. Terus selanjutnya ada di dalamnya lagi, ini sebenarnya itu ada tambahannya, ada membran sel. Jadi kalau membran sel itu terletak lebih dalam di bawahnya dinding sel gitu. Jadi membran sel ini itu fungsinya untuk transportasi zat. Jadi zat yang akan keluar masuk itu masuknya nanti lewat membran sel gitu. Jadi memang awalnya memang melalui dinding sel, tapi nanti yang memfilter, yang menyaring itu adalah membran sel gitu. Selanjutnya ini ada flagel di sini. Flagel itu tadi kan ekor. Otomatis ini merupakan alat gerak. Jadi kalau bakteri itu akan bergerak itu menggunakan alat yang namanya adalah flagel. Jadi nanti flagel ini mendorong bagian tubuh bakteri sehingga nanti bakteri akan bergerak ke arah manapun seperti itu. Terus selanjutnya ini ada yang namanya ribosom. Jadi kalau ribosom di sini berfungsi sebagai sintesis protein. Sintesis itu artinya adalah pembuatan. Jadi ribosom ini yang fungsinya adalah membuat protein pada bakteri gitu. Terus selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma itu tadi kan cairan yang mengisi di dalam tubuh bakteri. Nah, di sini tempat terjadinya aktivitas sel. Jadi semua aktivitas sel itu terjadinya di dalam sitoplasma gitu. Terus selanjutnya ada ini virus yang menonjol tadi ya. Nah itu berfungsi untuk apa? Gitu. Ini untuk melakukan reproduksi. Jadi kalau misalkan bakteri ini reproduksi dengan bakteri yang lain, itu nanti virus antar bakteri A sama bakteri B itu akan menempel. Terus kalau sudah menempel, nanti terjadi perpindahan DNA begitu. Jadi ini virus itu untuk melakukan reproduksi, ya. Terus ada lagi nggak? Oh ini plasmid. Plasmid itu kaitannya sama dengan ini materi genetik sama. Itu nanti berfungsi untuk apa? Untuk melakukan perkembangbiakan bakteri. Jadi sama ini. Plasmid sama DNA itu bekerjanya itu berbarengan. Berarti dia fungsinya untuk apa? Untuk melakukan
memberdayakan diri. Udah ya, kurang lebih itu fungsi-fungsinya dari bakteri. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa bertanya ya.